Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Rizal Fadila, salah satu tersangka klaster pertama kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya lebih terlihat waras, terlihat rasional dibandingkan dengan para tersangka lainnya, ataupun gerombolan pembenci Pak Jokowi lainnya. Karena ketika di Rakyat Bersuara, Rizal Fadila mengungkapkan sebuah fakta yang dimana ini bisa membungkam ataupun mematahkan argumentasi dari Refli Harun, Roy Suryo, dan juga para ahli dan pengamat yang mendukung Roy Suryo selama ini. Nanti kita simak videonya seperti apa. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Yakub Hasibuan, salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, akhirnya kembali tampil di TV dengan menyemprot omon-omon dari Roy Suryo yang selama ini menyebarkan framing negatif, tuduhan liar, propaganda, serta ketidakpercayaannya terhadap P21 oleh kejaksaan. Waduh. Nanti kita simak ya seperti apa penjelasan dari Pak Yakub Hasibuan. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Rismon, Eli Danetti bersama dengan Andi Aswan membongkar sebuah fakta yang sangat-sangat mencengangkan mengenai isu pasar pramuka dan juga buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bang Tri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi sebenarnya beban terbesar sekarang pada jaksa, gitu. Jadi yang kemarin disebut bahwa tunjukkan dong Pak Jokowi gitu kan mengenai ijazahnya, ya udah nggak relevan karena ijazah itu sudah ada di Polda. Begitu tangan buat Bang Rizal Fadila. Begitu sekarang masuk dari Polda, sudah dilimpahkan misalnya ke jaksa, berarti jaksa harus membuktikan itu asli. Begitu. Sampai uji forensik yang terbuka, yang segala macam lah, yang publik bisa jadi tahu. Jadi kalau jaksa sudah menerima semua, artinya jaksa sudah meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli. Harus dibuktikan dan itu harus terbuka. Rakyat Indonesia harus tahu. Saya kira itu penyelesaian. Izin Bang Rizal, saya nyambung dikit aja. Jadi benar, sepakat dengan Bang Rizal ya. Jadi ijazah yang ada di Polda hari ini itu nanti akan dibawa ke persidangannya ke jaksa penuntut masuk sidang. Di situ akan dibuktikan karena kasusnya 310 311 tadi soal fitnah itu terbukti fitnah atau tidak terbukti sebagai fitnah ketika ijazah itu dibuktikan di dalam proses persidangan ijazah itu ada asli atau fiktif atau palsu. Di situ baru ketokan palu, Mas Roy, Anda bebas karena ijazah Pak Jokowi nggak ada, palsu apa segala macam. Tetapi begitu persidangan menunjukkan dan memforensik apa segala ijazah ini asli, maka Mas Roy kena fitnah. Enggak, yang saya tanyakan kepada Betul. Wah, keren banget Rizal Fadila ya. Inilah tersangka yang sangat rasional, yang sangat positif. Tapi statement Rizal Fadila itu tadi seakan-akan sudah menampar wajah orang-orang yang selama ini memaksa dalam tanda kutip Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Utamanya Roy Suryo, utamanya Sitipa, utamanya Refli Harun, dan juga kawan-kawan yang lain. Karena kan mereka selama ini selalu menyebarkan propaganda. Ayo Pak Jokowi, tunjukkan saja, selesai. Tunjukkan saja, selesai. Kenapa nggak berani ditunjukkan? Apakah memang nggak ada? Apakah memang palsu? Makanya nggak berani ditunjukkan. Ya kalau memang asli, ya kan tinggal ditunjukkan. Seperti Asrul Sani. Nah itu kan logika-logika sesat yang selalu digoreng, yang selalu diglorifikasi oleh mereka. Padahal ijazah Pak Jokowi udah di Polda, sudah disita sejak bulan berapa tuh disita, udah lama banget. Gimana Pak Jokowi menampilkan ijazahnya kalau ada di Polda? Terus dibilang lagi, Jokowi tidak pernah hadir di persidangan CLS, tidak pernah hadir di sini, ijazahnya tidak pernah diperlihatkan. Ya kan ijazahnya otoritas sepenuhnya sekarang ada sama Polda. Aduh, termasuk ya mantan Wapres itu yang kemarin tinggal tunjukkan saja. Sama juga ada kader Banteng itu yang bilang kalau Pak Jokowi keliling tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Otak kau dipikir makanya dipakai gitu ya kan. Aduh, ijazah Pak Jokowi itu di Polda, Bung, di Polda. Astaga, gimana ya kan? Yang perlu kita pastikan itu apakah berkas sudah lengkap atau belum. Dan itu jelas dalam press release-nya Pak Dirkrimum menyatakan ini sudah tidak ada lagi yang diminta petunjuk lagi. Yang artinya bahwa dokumen sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Nah, next-nya apa? Tadi Mas Roy juga sampaikan juga, next-nya tahap 2. Nah, berarti saya sendiri pun, kami tim juga sudah diskusi, kami tidak heran kalau
sebentar lagi mungkin akan ada panggilan untuk Mas Roy untuk melakukan tahap 2 atau Ada panggilan. nahanan, saya nggak tahu karena itu mungkin memang kewenangan dari penyidik. Kami juga sama sekali tidak pernah mendesak untuk melakukan penahanan dan sebagainya karena itu murni kewenangan penyidik. Tapi kami yakini bahwa seluruh alat bukti yang sudah kami sampaikan, yang sudah dikumpulkan juga oleh para penyidik, ini kan proses sudah setahun lebih. Semua sudah sangat jelas, terang benderang bahwa ini sebenarnya berkasnya lengkap dan memenuhi unsur. Itu yang kami yakini. Dan berdasarkan keterangan Pak Dir juga bahwa semua sudah lengkap dan siap disidangkan, ya artinya ya tinggal tunggu waktu, gitu Mbak. Oke, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu kau Jika ini panci. dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu Ijazah. adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum, itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan. Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, yang artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan, karena ada orang yang terus-menerus setiap hari, sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan, terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Tidak ada cara lain untuk Pak Jokowi selain harus melaporkan dan mendapatkan kepastian hukum melalui adanya suatu putusan pengadilan menyatakan bahwa orang ini setelah dinyatakan bahwa dia menyebarkan fitnah, menyatakan ini palsu karena ijazahnya itu adalah asli. Oke, menjawab ya. Mas Fahri ya. Iya sih, caranya sih ya ditangkap aja manusia ini, ditahan aja manusia ini. Karena congornya itu tiap hari diulang-ulang aja terus. Itu aja yang didaur ulang isunya. Tapi teman-teman, saya baru sadar setelah melihat konten dari Opung Parbela tadi. 21 Juni kalau nggak salah ya. Bentar teman-teman, bentar. Sabar, jangan dimatiin videonya, jangan. Jangan, sabar guys. 21 Juni adalah ulang tahun Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan mungkin kalian masih ingat bahwa Polda Metro ingin atau akan memberikan surprise. Apakah Polda Metro mau memberikan surprise kepada Pak Jokowi? Diberikan hadiah ulang tahun terindah dengan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Waduh. Apakah itu surprise yang akan kita nantikan, teman-teman? Ya, kita tunggu saja. Semoga Polda Metro Jaya segera menahan manusia ini karena sudah tidak tertib lagi. Ininya nih, omon-omonnya teman-teman. Oke. Nah, sebentar. Bang Andi gampang. Santai. Ini kan pemainnya. Saya kali dia. Kalau saya tuh senang itu aja dengarnya nih. Ini ada satu hal yang baru Iya, yang menarik, diungkap Bang. oleh Saya baru tahu. Bang Rismon dan ini kan kita baru tahu nih. Jadi awal sadarnya menelusuri itu Nah, sebenarnya ya kan memang kalau benar apa yang ditulis Bambang Tri itu kan memperkuat penelitian Abang soal ijazah ini kan. betul. Zong. Makanya Refli Harun melakukannya enggak. Saya modal sendiri, bensin sendiri, uang makan sendiri, hotel sendiri, tol sendiri. Saya cari itu. Bang, di luar peneliti, Bang. Apa yang Abang mau dapat waktu itu? Saya berpikir Karena- saat itu problem solver, Bang. Saya kan terpengaruh juga tulisannya Jokowi Undercover 1 itu. Terpengaruh, 1 atau 2 lah itu, dua-dua saya baca. Oh, baca dua-duanya. Gitu loh. Saya terhipnotis dengan tulisan itu. Masa sih sebegini pemimpin Indonesia kita? Makanya saya buat open donasi di akun X saya. Dapatlah 125 juta, 135 juta. Dia bayar hutang-hutangnya dia selama di penjara. Sisalah entah berapa gitu kan. Kami investigasi itu. Dan hasilnya jong. Habis deh. Habis duitnya. Itu yang terjadi juga sama Bang Jadi Edi. untuk penelitian ijazah itu Abang nggak dapat sedikit pun kayak faktor penguat untuk penelitian ijazah itu. Sama kejadiannya kan tadi data lapangan dari Bambang Tri, sekarang data lapangan di Pasar Pramuka, zong juga kan. Orang udah ke sana. Telusuri juga sama Sentana juga, zong semua. Tapi mereka masih ngomong terus. Ya itu kan tuh komoditas konten. Itu. Mana coba tunjukkan. Yang dia bilang siapa yang buat lah, siapa yang inilah, gitu loh. Itu kan cuma nakut-nakuti aja supaya nanti di persidangan nanti kami ajukan saksi kami bla bla bla. Zong itu Bang, itu karangan belaka dari siapa?
Yang PDIP itu. Betor Suryadi. Suryadi. Bisa ada Suban Palal juga. Iya. Ada yang cerita. Satu pun Betor ya. itu ya kalau untuk bicara yang pramuka itu. Gitu. Oke. Bang, ini baru bang. Ya, baru. Selama ini saya pikir tuh abang meneliti tuh narasumber-narasumber yang berhubungan dengan perkuliahan Pak Jokowi. Kan abang sempat ke tempat KKN kalau tidak salah ya. Ketemu Pak Kasmujo. Iya. Terus ke UGM yang Bahkan Pak Sufyan Effendi juga. Iya. ya kan? Terus Ternyata mereka bilang saya kemarin sore saya melakukan itu. Kan gila itu. Dia hanya podcast dia baca berita dia langsung merasa paling sudah abang menelusuri. nyangkul. Ya, ayo baca berita. Terus, ayo Mon, di mana sekarang? Ini Risma nyangkul. pakai telepon. Risma Dia kan ngegali data nyangkul kan, abang nyangkul ya kan. Risma nyangkul, dianya makan nasi padang. Depan kamera lagi ya. Depan kamera kan. Makanya kalau mereka mau cari data, ayo dapatkan, tantang. Saya tantang saksi-saksi mereka dari Pasar Pramuka, kek dari Ketoyan, kek dari Pak Kasmujo, ayo datangkan. Atau dari sumber-sumbernya Bambang Tri, hadirkan gitu loh. Gitu, mereka harus berusaha untuk itu. Bukan sibuk podcast 3 kali sehari. Kan uang. Cari saksi fakta Kayak itu. makan obat ya kan? Nggak Podcast ada kan usaha uang. untuk itu bang. Setahun saya bersama mereka. Tapi kan katanya ada saksi kunci mereka di Pasar Pramuka. Katanya kan mau dihadirkan ke Barreskrim yang membuat, yang terlibat, yang ini, yang itu. Ya ada nama Pratikno saya dengar, ada nama Eko Sulistyo yang sering saya dengar. Tapi ya buktinya nggak ada gitu, hanya omon-omon. Ya yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah benar apa yang mereka tuduhkan selama ini terhadap jasa Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Kalau saya sih nggak percaya sama sekali ya, karena orang yang pertama menghembuskannya aja itu manusianya nggak jelas teman-teman. Bitor Suryadi, waduh, tendensius sekali orang ini ya kan. Bitor Suryadi, kita tahu sendiri ya kan siapa Bitor teman-teman. Jokowi yang di Aceh dengan Jokowi yang di sini beda. Bahkan Gibran itu bukan anak Jokowi. Itu ada apa antara? Ya, kayak dulu Obor Rakyat sering bikin cerita itu, tapi ini masuk akal. Karena cerita Jokowi sendiri ini sedikit menyimpang. Cerita Jokowi sendiri ketika yang di Aceh dan kelahiran Gibran itu juga nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Jokowi lulus konon akhir 85. Dia nikah 86. Dia cerita 2,5 tahun ada di Aceh, baru Iriana melahirkan. Kalau dia 86, tambah 2,5 tahun berapa? 88, 89. Gibran tahun berapa lahirnya? 87. Kan nggak ada cerita Gibran lahir di hutan. Ya kan, Gibran lahirnya di Solo. Lah, itu ceritanya nggak nyambung itu. Yang karena foto-foto ketika dia ada di otak apa yang nggak nyambung? itu masih match dengan foto dia ketika SMA. Gondrong, nggak pakai kacamata, bibirnya tipis, kemudian nggak ada kumis, giginya berantakan, karena ada di. Beda banget dengan foto yang ada yang disebut ijazah ini. Ini beda banget memang. Ini foto orang yang beda. Kalau dengan Orang yang face beda, recognizer ya. yang saya pakai pun orangnya beda. Orang yang beda ya. punya uang ke ortodonti mas. Mana ada orang yang dulu giginya rapi kemudian diberantakin. Kalau orang dulu giginya berantakan dibikin rapi, oke. Dulu hidungnya mancung, kemudian malah dibikin pesek, kan aneh. Jadi dan orang kalau kacamata oke lah mungkin, tapi rambut itu juga nggak akan berubah. Saya kecil dari dulu rambutnya belah tengah, nggak mudah merubah kebiasaan menyisir dan lain sebagainya. Nah, Hah? Dipikir Pak Jokowi, aduh, gimana ya? Ini orang ini kok ngomongnya makin aneh gitu loh. Katanya Pak Jokowi kerja di tahun 86, ya kan? Kemudian 2,5 tahun di hutan. Kemudian Gibran lahir ya kan di tahun 87. Ya padahal di situ Gibran Pak Jokowi masih di hutan lah. Kan orang bisa izin cuti melahirkan, bisa pulang dulu karena istrinya mau melahirkan, kan bisa begitu. Aduh, ini orang nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya tempat kerja Pak Jokowi waktu di mana, di Aceh, kemudian menyimpulkan ya kan. Nah orang-orang begini bahaya nih, selalu memframing teman-teman, dan itu yang selalu dia kerjakan sekarang. Apakah memang tujuannya untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi? Aduh, ini kasihan sekali manusia-manusia seperti ini loh, kasihan teman-teman. Dan dipikir dulu katanya giginya rapi, sekarang tidak. Nah, saya itu teman-teman, gigi saya yang bawah ini 2 ini itu kegeser ke dalam. Dulunya rapi, tapi ketika gigi yang paling belakang ini tumbuh, gigi yang di sini 1 nih, 2 nih kiri kanan itu kegeser ke dalam. Jadinya apa ya?
udah nggak rapi lagi, full gigi saya karena tumbuh yang dalam ini, karena dulu saking rapatnya gitu ya kan. Nah itu kan bukti bahwa memang ada perubahan. Dan saya aja pertama kali memperhatikan gigi saya agak kaget loh, kok yang ini lebih masuk nih yang dua nih, yang kiri kanan nih. Ya karena memang tumbuh, kata dokter yang di belakang tumbuh, jadi dia mendorong ke depan. Ya itu kan bisa terjadi dengan Pak Jokowi juga. Ini orang-orang ini aduh gimana ya, nggak tahu lagi lah. Saudara sebangsa setanah air, saya ingin mengingatkan pada saudara sebangsa setanah air bahwa ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan. Ini prinsip penting yang harus kita pegang. Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu, 6 tahun ada 5 presiden bergonta-ganti dan semuanya menguras energi nasional kita. Maka Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar, biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029. 8 cita atau astra cita yang digaungkan oleh Pak Prabowo, saya kira sangat bagus sebagai cita atau keinginan atau gagasan. Antara lain penguatan demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia, kemudian penguatan pertahanan dan keamanan nasional, lantas penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan, kemudian juga pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender dan lain-lain. Bagus Saya kan? berpendapat kondisi bangsa kita saat ini bukan hanya tidak baik-baik saja, tetapi bergerak makin eksplosif secara sosial politik. Widih, ngeri kali Amin Rais. Ngeri kali Amin Rais. Ada apa ini Bung Amin nih? Tiba-tiba. Hah? Ada apa ini tiba-tiba positif dia? Waduh. Jadi penasaran endingnya bagaimana nanti Amin Rais nih. Pak Jokowi sekeluarga dihajar, dihardik, difitnah hampir setiap hari. Anak-anak muda Indonesia ini sadar bahwa politik itu penting. Tapi mereka muak dengan segenap konflik yang melekat erat pada politik. Pak Jokowi tampil sebagai perwakilan politik yang berbeda. Dia itu tetap humble, rendah hati, berbicara terbatas, tanpa menyerang dan menghina pihak lain. Dan lebih dari itu, orang juga melihat bahwa perilaku terhormat semacam itu juga dipertunjukkan oleh kedua putranya, Gibran dan Kaisang. Betul. Pak Jokowi sekeluarga dihajar, dihardik, difitnah hampir setiap hari. Tapi tak ada sedikit pun terlihat dendam atau kemarahan ditunjukkan Pak Jokowi. Maka yang terbangun adalah rasa hormat, rasa simpati, yang mungkin sekali juga terbangun karena rasa iba. Anak-anak muda ini tidak mendukung Jokowi karena alasan ideologis. Mereka cuma tahu tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Jokowi sebagai orang baik. Dan kini mereka melihat orang baik itu dizalimi. Anak-anak muda ini seperti ingin memberi pesan pada kaum tua bahwa mereka sudah capek dengan perang yang terus terjadi, dan karena itu mereka ingin menunjukkan bahwa mereka menghormati Jokowi. Keren. Saya jadi teringat dengan ucapan Bambang Pacul dari PDIP tahun 2 tahun yang lalu. Dia bilang, kira-kira dalam pertarungan politik, jangan pernah menyakiti orang baik, karena menyakiti orang baik akan merugikan kita, membuat orang tidak mau mendukung kita. Ini yang saya rasa terjadi saat ini. Para politisi harus sadar bahwa bagi anak-anak muda ini, institusi, organisasi, partai politik bukan hal yang penting. Yang terpenting adalah figur, personality, terlepas dari mana dia berasal. Apalagi sejak awal karir politiknya, Jokowi sebenarnya punya karakter yang relatif sesuai dengan budaya digital. Dia tidak terlalu formal, bahasanya sederhana, sering tampil santai, mudah dijadikan meme, dan tidak terlihat berjarak. Karena itu ketika anak-anak muda datang ke rumahnya, suasananya lebih mirip bertemu selebritas atau influencer daripada bertemu mantan kepala negara. Waduh, keren banget Pak Jokowi ya. Tapi memang kalau kita lihat gaya Pak Jokowi, gaya Mas Wapres Gibran, itu mirip-mirip teman-teman. Beliau-beliau ini tidak pernah menanggapi hinaan, tidak pernah menanggapi celaan ataupun propaganda-propaganda ya. Beliau menanggapinya mungkin dengan sangat santai. Beliau tidak menanggapi dengan emosional. Ya karena kan kalau kita lihat politisi-politisi kita kan orang-orang tua ini ya biasalah selalu pakai urat kalau menanggapi hal-hal yang
mungkin menyangkut pribadi mereka. Cuma kalau kita melihat Mas Gibran sangat santai, Pak Jokowi sangat santai. Bisa kita saksikan lah beberapa kali beliau dihina, difitnah, tapi ya tanggapan beliau ya tidak pernah over gitu. Dan inilah pemimpin-pemimpin yang kita butuhkan. Ini luar biasa teman-teman. Dan Mas Wapres Gibran contohnya mungkin ya, soal asam sulfat ya kan, langsung dibikin kaos sama dia. Samsul, waduh luar biasa memang Mas Wapres Gibran. Dan tidak baperan gitu, tidak baperan. Dan ketika ditanya pun Mas Wapres Gibran mengenai tanggapannya terhadap ucapan dari Pak JK, itu keren banget. Beliau malah memuji Pak JK, bahkan mengatakan Pak JK itu mentor saya mengidolakan Pak JK. Ini kan sosok anak muda yang bisa menjadi panutan. Ini luar biasa loh. Dan tadi, aduh gimana ya Roy Suryo ya, saya bingung dengan manusia ini teman-teman. Saya nggak tahu lagi dia. Ini orang-orang seperti ini harus diapain gitu? Apakah memang harus dibui? Tapi dibui pun dan dia keluar tidak menyelesaikan masalah, tidak akan membungkam congor dia yang suka offside. Sepertinya apa ya? Inilah mungkin ya contoh orang yang ketika di hatinya itu penuh dendam, penuh kebencian. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, misal Pak Jokowi, tidak akan pernah positif di mata dia, tidak akan pernah baik di mata dia. Ya sulit juga ya, kita nggak bisa mengontrol hati orang, kita nggak bisa mengontrol kebencian orang, ya kita hanya bisa mengontrol diri kita agar tidak terlalu overreacted ketika ada orang-orang seperti itu yang menyerang kita teman-teman. Ini pelajaran yang sangat penting dari Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Udahlah, mungkin cukup sekali video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.